Provinsi Bali merupakan daerah dengan jumlah peternak yang banyak. Jenis ternak yang dipelihara di Bali diantaranya seperti sapi Bali dan babi. Tingginya kebutuhan pangan masyarakat menyebabkan adanya tuntutan produksi yang tinggi terhadap daging sapi Bali dan babi. Produksi sapi Bali maupun babi dapat meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan adanya program inseminasi buatan atau dikenal dengan kawin suntik. Kegiatan inseminasi buatan tentunya tidak terlepas dari proses koleksi semen terlebih dahulu. Dalam video berikut akan ditampilkan proses koleksi semen sapi Bali dan babi yang dilakukan di UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Provinsi Bali, Baturiti, Kabupaten Tabanan. Proses koleksi semen pada sapi Bali menggunakan alat bantu vagina buatan. Alat bantu vagina buatan ini memiliki panjang 40 hingga 45 cm. Tabung vagina buatan ini terbuat dari bahan kaca. Sebelum digunakan, inner liner atau tempat masuknya penis sapi dibaluri terlebih dahulu menggunakan lubrikan gel. Tabung koleksi semen sebelum digunakan harus dipastikan bahwa suhunya berkisar antara 37 derajat hingga 41 derajat Celcius. Selanjutnya, pejantan yang akan diambil semennya dibawa mendekati teaser untuk melakukan teasing. Teasing dilakukan sebanyak 3 kali dengan tujuan memperoleh ejakulasi tinggi sehingga dapat memperoleh volume semen yang maksimal. Pada ejakulasi yang tinggi, penis yang keluar segera dipegang dan vagina buatan segera diarahkan ke penis. Semen yang telah ditampung segera dibawa ke laboratorium untuk dilakukan proses lebih lanjut. Setelah sampai di laboratorium, semen yang telah dikoleksi dilakukan pemeriksaan makroskopis terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis sendiri yaitu dilakukan pemeriksaan terhadap bau, konsistensi, warna, pH, dan volume semen sapi. Bau semen sapi berbau khas semen yang menunjukkan bahwa semen tersebut normal dan tidak terdapat kontaminasi. Volume minimal yaitu 2,5 ml. Nilai pH diukur menggunakan kertas lakmus dengan pH semen normal yaitu 6,2 hingga 6,8. Warna normal semen sapi adalah warna putih kekuningan atau krim atau putih susu. Semen yang lolos pemeriksaan makroskopis selanjutnya dilakukan pengenceran menggunakan bahan pengencer Andromet untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan mikroskopis untuk melihat gerakan massa, motilitas, dan konsentrasi semen tersebut. Berikut ini merupakan hasil pemeriksaan mikroskopis dengan menggunakan mikroskop binokuler yang dilengkapi dengan heating table. Semen yang telah lolos dari pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis selanjutnya dilakukan pengenceran dengan pengencer Andromet. Pengencer menggunakan campuran aquabides dengan perbandingan 1:4. Jumlah pengencer dihitung berdasarkan jumlah spermatozoa normal dan hidup yang terkandung dalam semen murni. Proses printing straw atau pelabelan ini bertujuan untuk memberikan informasi, data mengenai sapi dan juga waktu dikoleksinya semen. Usai printing straw, selanjutnya yaitu proses filling atau proses pengisian semen yang telah diencerkan ke dalam straw berukuran 0,25 ml. Setiap dosis semen dalam straw mengandung kurang lebih 25 juta sel spermatozoa. Setelah proses filling atau pengisian selesai, selanjutnya yaitu dilakukan penyumbatan salah satu ujung straw dengan menggunakan alat automatic filling and sealing. Selanjutnya yaitu proses ekuilibrasi, merupakan suatu tahap awal proses penurunan suhu bertingkat spermatozoa untuk mencegah terjadinya cool shock sampai semen dimasukkan ke dalam kontainer nitrogen cair. Ekuilibrasi menggunakan alat cool top dengan suhu 3 hingga 5 derajat Celcius selama 3 hingga 4 jam. Proses selanjutnya yaitu proses freezing. Pada proses pembukuan ini dilakukan menggunakan alat konvensional dengan menggunakan nitrogen cair.
Nitrogen cair dalam styrofoam memiliki debit setinggi 8 cm. Penyangga besi memiliki tinggi 12 cm. Kemudian straw diuapkan di atas penyangga selama 13 menit. Setelah 13 menit, selanjutnya dilakukan tes mengambang. Straw yang lolos dari tes mengambang kemudian dimasukkan pada goblet yang berisi nitrogen cair dan disimpan ke dalam kontainer penyimpanan. Berikutnya yaitu tes thawing. Ambil salah satu straw dari masing-masing nomor di dalam goblet sebanyak 8 buah. Masukkan straw di water bath yang sudah diatur suhunya menjadi 37 derajat Celcius. Biarkan terendam selama lebih kurang 30 detik untuk proses thawing. Setelah proses thawing, straw kemudian diambil dan dipotong ujungnya untuk mengeluarkan semen di mikrotube. Teteskan semen pada objek gelas sebanyak 1 tetes saja, lalu ditutup dengan cover gelas. Lakukan pemeriksaan mikroskopis akhir menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran lensa 200 kali. Jika persentase motilitasnya di atas 40%, maka straw tersebut layak untuk didistribusikan. Semen yang telah siap didistribusikan dapat disimpan di dalam kontainer transport. Setiap pendistribusian harus tercatat di dalam buku daftar distribusi. Sekian dan terima kasih.